Presiden Jokowi perdana berkantor di Ibu Kota Nusantara dalam kunjungan kerjanya selama 3 hari. Presiden Jokowi bilang perkembangan IKN baik, tapi sejumlah pihak masih tak menaruh percaya soal pembangunan IKN. Bagaimana Presiden Jokowi mengejar target pembangunan IKN dengan melibatkan berbagai kalangan publik? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Presiden Joko Widodo berkantor selama 3 hari di Ibu Kota Nusantara. Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas perdana bersama Menteri, jajaran otorita IKN, gubernur dan bupati setempat di Ibu Kota baru itu. Presiden Jokowi tak menampik ada keluhan warga soal pembangunan IKN, terutama jika terjadi perubahan cuaca, merasakan debu atau banjir. Namun Jokowi bilang pembangunan IKN telah mulai menggenjot pertumbuhan ekonomi warga sekitar. Jokowi juga berpesan kepada para menteri agar pembangunan IKN dilakukan sesuai waktu, jangan dipaksakan untuk mengejar 17 Agustus saja. Serta mengutamakan partisipasi masyarakat khususnya dalam penataan IKN. Jangan sampai masyarakat merasa terpinggirkan, tergusur atau digusur. Pertama masih dalam proses pekerjaan ya, jadi dan kondisi kalau pas nggak hujan panas ya debunya banyak. Ini gerakan ekonomi luar biasa. Tetapi coba dicek di BI di Kalimantan Timur, growth pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama berapa persen, tahun ini kuartal kedua berapa persen. Artinya pembangunan ini juga berdampak pada wilayah sekitar IKN. Sebelumnya terakhir setahu saya sudah di atas 7, lebih tinggi. Tinggi sekali. Beliau mengarahkan jangan terlalu dipaksakan, jangan hanya untuk 17-an. Jadi beliau arahnya tegas, jangan semuanya, tidak hanya bandara, tapi semuanya jangan terlalu dipaksakan. Selain pejabat, tampak sejumlah artis dan influencer ikut mendampingi kunjungan kerja Presiden Jokowi ke IKN. Ada Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Irwansyah, Gading Marten, dan pesohor lainnya. Kritik datang dari pengamat politik BRIN, Siti Zuhro yang menilai pemerintah juga harus fokus mengejar target IKN agar kepercayaan publik utuh, tidak hanya diwakili kalangan artis semata. Sejak awal kita memang butuh pindah ibu kota. Katakan prinsipnya seperti itu. Yang menjadi masalah itu target-targetnya rasional tidak, kan gitu. Bagaimana supaya representasi dari masyarakat luas itu tidak sekedar 1, 2, 3 artis ya, tapi masyarakat luas itu menaruh percaya itu utuh gitu ya. Keraguan soal pembangunan IKN juga disuarakan anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PKS Mardani Alisera yang menyebut saat pemerintahan beralih ke Prabowo Gibran belum tentu proyek IKN dikerjakan secepat pemerintahan Jokowi karena ada kendala ruang fiskal yang terbatas. Ya, di zaman Pak Jokowi, kalau boleh saya nilai Mas Joko, speednya itu very high speed development. Tapi how low can you go? Berapa bisa tahan? Sekarang ini ruang fiskal kita pendek sekali gitu loh. Kita punya urusan IKN, punya urusan kereta cepat, punya urusan utang luar negeri. Kita harus membiayai IKN, makan siang gratis, belum pendidikan kita. Kalau mau jadi negara maju, investasi di pendidikan tingginya itu harus pendidikan berkualitasnya, belum BPJS kita. Nah, dengan kondisi seperti itu menjaga agar momentum yang ada sekarang segera dihidupkan oleh masyarakat. Jangan jadi proyek negara saja. Kalau dari proyek negara, maka anggarannya dari negara terus. Tapi kalau masyarakat sudah merasakan manfaatnya, seperti burung, kalau udah rimbun, semua pada datang. Nah, problem besarnya adalah menjadikan IKN betul-betul tempat yang most livable city. Dan itu pekerjaan besar. Karena tidak cuma bangunan, tapi ada sumber penghidupan di situ, ada quality life di situ. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Saya tidak yakin itu bisa dijaga secepat di zaman Pak Jokowi.
Sementara Istana meyakini sinkronisasi dan keberlanjutan pembangunan IKN di masa pemerintahan Jokowi ke Prabowo akan berjalan mulus. Sekarang ini kan sedang terjadi sinkronisasi, sedang terjadi ada Wakil Menteri Keuangan Mas Thomas Jiwandono dan juga dari pemerintahan ini, maka kami kok yakin Mbak bahwa keberlanjutan apapun bentuknya, karena kalau kita lihat sebenarnya apa yang dilakukan Pak Presiden Jokowi di periode pertama, beliau fokus pada pembangunan infrastruktur, lalu pada periode kedua fokus pada pembangunan SDM, tapi karena ada COVID dan segala macam maka segalanya berubah. Maka sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintahan berikutnya kami berkeyakinan dengan kelanjutan itu. Selain peringatan HUT ke-79 RI 17 Agustus mendatang, Presiden Joko Widodo menyebut tak menutup kemungkinan sidang Kabinet Paripurna akan dilakukan di IKN sebelum 17 Agustus dengan syarat semua perlengkapan yang dibutuhkan sudah siap. Ibu Kota Nusantara jadi proyek besar di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Keberlanjutan dan pelibatan berbagai kalangan di dalamnya harus jadi prioritas pemerintah agar rasa memiliki terhadap IKN dirasakan semua pihak tanpa kecuali. Friska Clarissa, Wandi Jansen, Kompas TV, Jakarta.